Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica episode 67. Nafkah untuk Salma. Hanafi pun berangkat ke kantor dengan diantarkan oleh Pak Tono, sementara Insa masih berada di depan rumah utama, melambaikan tangan pada Hanafi sampai mobil tak terlihat lagi. Ia sengaja menunggu Hanafi berangkat terlebih dahulu sebelum dia memulai aktivitas barunya bersama Nana. Mobil Hanafi pun sudah hilang dari pandangan. Insa sekarang beralih menatap Nana yang berada beberapa langkah di belakangnya. "Nana?" "Iya, Nona muda," dijawab dengan sikapnya. "Ayo kita berangkat sekarang. Tapi sebelum itu, bolehkah aku meminta tolong padamu untuk mengantarku ke suatu tempat?" "Tentu saja, Nona, kemanapun itu akan saya antarkan." "Baiklah, ayo kita berangkat. Kita akan ke rumah kakakku terlebih dahulu. Baru setelah itu kau ajari aku." Insa berkata dengan berjalan menuju mobil barunya. "Baik, Nona." Nana tampak mendahului Insa. Ia membukakan pintu mobil di samping kemudi untuk Insa. Insa pun masuk, lalu disusul Nana setengah berlari memasuki mobil. Insa tampak mencari-cari kunci mobil yang sudah diberikan oleh Hanafi tadi malam di dalam tas kecilnya. Kunci mobil belum terlihat, tapi suara mobil sudah terdengar menyala. Insa seketika menoleh ke arah Nana yang ada di sampingnya. "Nana, dari mana kau mendapatkan kunci itu?" Insa tampak memandang dengan wajah heran. "Maaf, Nona, saya mendapatkan kunci ini dari seorang pria bernama Chris. Dia yang meminta saya untuk mengajari Nona, sekaligus menjaga Nona dengan baik." Nana tampak merasa salah tingkah dengan pertanyaan Insa barusan. "Oh, lalu di mana ya kunciku?" Insa berusaha mencari lagi kunci mobil itu di dalam tasnya. "Apa Nona mau saya membantu untuk mencarinya?" "Tidak usah, ini dia, sudah ketemu." Insa tampak menaruh kunci itu di salah satu kantong kecil di dalam tas kecilnya, agar dia tak kesulitan lagi mencarinya. Nana hanya mengangguk sopan pada Insa. "Apakah kita bisa pergi sekarang, Nona?" "Iya, Nana. Ayo, segera lajukan mobilnya. Aku akan memberitahumu jalannya nanti." "Baiklah, Nona." Mobil pun melaju dengan kecepatan sedang, memasuki sebuah jalanan-jalanan kecil menuju ke arah pedesaan. Insa tampak melihat-lihat interior di dalam mobilnya, menatap kagum dan sesekali ia terlihat memegang berbagai fasilitas yang ada. Mobil juga sudah terpasang AC, membuat Insa makin nyaman berada di dalamnya. Beberapa saat di dalam mobil tampak hening. Insa pun memutuskan untuk membuka percakapan dengan Nana. "Nana?" "Iya, Nona." Jawabannya selalu sigap setiap saat. "Apakah aku boleh bertanya sesuatu?" "Tentu saja, Nona. Tanyakan apapun, saya akan menjawabnya." "Apa kau mengetahui wajah dari pria bernama Chris yang menyuruhmu kemarin?" Insa sudah menatap Nana dengan penasaran. "Sama sekali tidak, Nona, karena dia memakai jaket hoodie yang menutupi bahkan hampir seluruh dari wajahnya." Apa dia juga memakai maskernya?" "Betul, Nona." "Tentu saja ya, Chris pasti memakai maskernya kemanapun. Kenapa aku masih menanyakannya?" Kemam Insa. "Apa suaranya mirip dengan seseorang menurutmu?" "Tidak, Nona, suaranya sangat lantang dan tegas." Insa hanya manggut-manggut, tak menjawab apapun. Rupanya tak salah, Mas Han memilih Chris sebagai penggantinya, karena dia sangat pintar menutupi rahasia tentang dirinya dan juga tentang Mas Han. "Maaf, Nona, sebelumnya, apakah Chris itu pengawal dari Nona muda?" Belum sempat terjawab pertanyaan itu, Insa meminta Nana untuk menepikan mobilnya, karena mobilnya sudah hampir sampai di rumah Salma, dan pertanyaan itu terlupakan begitu saja. Mobil pun masuk ke pelataran rumah Salma dan berhenti di sana. Seperti biasa, rumah tampak sepi, tapi pintu terlihat terbuka lebar. Salma yang sedang bermain ponselnya di ruang tamu, melihat sebuah mobil asing masuk ke halaman rumahnya. Ia pun keluar dan melihatnya. Masih berdiri mematung di depan pintu, Salma melihat seseorang yang turun dari mobil dan membawa sebuah paper bag yang cukup besar di tangannya. Wanita itu dari kejauhan tampak asing di mata Salma. Ketika semakin dekat, Salma baru menyadari bahwa itu adalah Insa, adiknya. Salma dibuat kaget dengan penampilannya sekarang. "Insa, kau? Ini kau?"
sambil menunjuk ke arah Insa, lebih tepatnya di bagian kakinya. "Hai kak, apa kabar?" Sudah menghambur memeluk Salma di sana. "Iya kak, memangnya siapa lagi?" Salma segera melepas pelukan itu. "Ini, kenapa penampilanmu jadi begini Insa? Kau mau kemana?" Masih melihat penampilan Insa dari atas sampai bawah. "Kau terlihat sangat berbeda dari biasanya. Apa kau tak akan menyuruhku masuk terlebih dahulu kak?" Ayo, masuk dulu." Salma menggandeng Insa masuk ke dalam rumah. "Kau bersama siapa Insa?" "Aku bersama Nana." "Siapa Nana?" "Dia yang akan mengajariku mengemudi mobil kak." "Kau mau belajar mengemudi? Untuk apa Insa? Itu kegiatan cukup beresiko. Aku bosan berada di rumah kak, apalagi saat Mas Han sedang bekerja. Aku butuh sebuah kegiatan untuk mengisi hari-hariku." "Lalu apa Hanafi mengizinkannya?" "Tentu saja, Mas Han yang memberiku semua ini. Dia bahkan membelikanku mobil baru untuk belajar mengemudi." "Jadi itu mobilmu?" Salma masih sudah mengintip lagi mobil di balik jendela ruang tamu. Insa pun hanya mengangguk dan duduk di sofa. Insa memandangi ponsel yang tergeletak di atas meja. Ponsel menyala, terlihat pesan singkat dari Prasetyo di sana. "Wah, kau sedang berbalas pesan dengan Kak Pras ya?" Insa berusaha menggoda Salma yang tampak malu-malu dan langsung mengambil ponsel itu dari atas meja. "Iya, dia sedang libur beberapa hari ini." "Kapan dia jadi pulang kak?" "Entahlah, dia bilang mungkin sekitar 3 bulan lagi atau bisa lebih." Lagi-lagi Insa hanya manggut-manggut paham. "Oh ya, ini, aku hampir lupa. Ini dari Mas Han." Insa mengeluarkan amplop coklat dari paper bag yang dibawanya. "Dan ini, Mas Han juga memberikan kita dress dengan model yang sama." Menyodorkan paper bag itu di depan Salma. Salma tampak diam sejenak, mencerna kata-kata Insa. "Apa ini Insa? Dan ini dress dengan model sama, maksudnya?" "Iya, aku juga punya dress yang sama persis dengan ini. Mas Han membelikan kita dress yang sama kak, hanya saja beda warna. Milikku warna merah, sedangkan milik kakak warna coklat." Insa sedikit mengeluarkan dress itu dari paper bag dan menjelaskannya. Salma pun segera mengeluarkan dress itu dari tempatnya dan membuka lipatannya dengan tangan menggantung di udara. "Wah, bagus sekali." "Iya kak, warna itu pasti cocok untukmu. Dan ini." Insa melemparkan lagi amplop coklat yang sudah ditaruhnya di atas meja. "Apa ini Insa?" "Ini uang belanja dari Mas Han untukmu." Wajahnya tampak sedikit lesu, mengingat kenyataan lagi bahwa seorang di depannya sekarang juga berstatus sebagai istri Hanafi. "Uang yang kemarin masih ada Insa, bahkan akan cukup untuk kebutuhanku 3 bulan ke depan. Bawalah, aku masih ada uang." Salma mengambil amplop itu dan menyodorkan lagi kepada Insa. "Tidak, Mas Han menyuruhku untuk memberikannya padamu. Tak apa kak, kau bisa menyimpannya untuk biaya pernikahanmu nanti dengan Kak Pras." Tangan Salma masih menggantung di udara, lalu seketika meletakkan lagi amplop itu di atas meja. "Insa?" Insa hanya menatap dan berdehem. "Aku ingin mengakhiri semua sandiwara ini Insa." "Memangnya kenapa kak?" Insa sudah menatap Salma dengan heran. Tapi jujur, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia merasa senang mendengar itu. "Aku rasa semua ini sia-sia. Aku hanya akan menjadi beban untukmu dan juga Hanafi. Lagi pula, ayah juga sudah tiada. Lalu untuk apa lagi?" Insa kini tampak termenung memikirkan sesuatu. "Benar juga kak, tapi semua keputusan itu ada di tangan Mas Han. Aku akan membicarakannya nanti." Insa tampak menghela nafas, lalu meneruskan kalimatnya. "Bukan sama sekali beban kak. Ada atau tidaknya pernikahan ini, aku yakin pasti Mas Han juga akan memberikan sejumlah uang untukmu. Mas Han tak akan membiarkan kau bekerja keras lagi seperti dulu. Dia tidak akan mungkin tega melakukannya." "Terima kasih Insa, karena semua kebaikanmu dan juga Hanafi. Aku menjadi hidup lebih baik sekarang. Sampaikan rasa terima kasihku padanya." "Iya, kak, pasti. Ya sudah, aku akan menyampaikannya nanti. Aku akan pergi dulu kak. Jaga dirimu baik-baik." Insa sudah berdiri ingin memeluk Salma sebagai tanda perpisahan. "Kenapa kau terburu-buru sekali? Apa kau tak ingin tinggal dulu?" Salma pun juga berdiri dan menerima pelukan itu.
Aku akan kesini lagi lain kali dan akan menghabiskan waktu denganmu lebih lama. Aku sekarang akan belajar mengemudi dulu. Baiklah, hati-hati ya. Pandangannya sudah sedikit kecewa. Tentu saja. Oh iya, setelah aku bisa mengemudi nanti, aku akan sering-sering datang ke sini. Dan aku berjanji padamu, Kak, kalau aku sudah bisa membawa mobil sendiri, pertama kali aku akan mengajakmu jalan-jalan atau makan ke sebuah restoran. Atau, apa ya? Sudah-sudah. Iya, aku percaya pada janjimu itu, dan aku akan menunggunya. Kini keduanya tampak tersenyum ceria. Salma mengantarkan Insa sampai ke dalam mobilnya. Salma juga menyapa Nana, yang sedari tadi setia menunggu di sana. Insa pun berpamitan, dan mobil pun melaju menghilang dari pandangan. Bersambung.